Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas selempang kecil motif yang ke-13. Motifnya bernama motif Suzette. Bentuknya kecil-kecil dan padat seperti ini dan tetap terlihat cantik. Nah, semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang poli segulung-segulung, kemudian penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna coklat tua. Motif ini kelipatan 2. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat pelebaran tinggal kelipatan 2 ya. 40 rantai. Setelah 40 rantai, tambahkan 1. Saya mulai pengerjaan dari bagian belakang, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Nah, 1 SC setiap rantai kerjakan hingga ke ujung. SC terakhir. Setelah di ujung, tambahkan 1 rantai, putar, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke ujung. Nanti di ujung tambahkan 1 rantai, putar, kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC, ulangi hingga membuat total 10 baris. Nah, ini sudah selesai total 10 baris SC ya. Di bagian ujung sini akan saya tambahkan 1 rantai. 1 rantai ini masuk ke bagian hitungan yang paling ujung. Saya akan beri penanda untuk tempat SC nanti terakhir. Nah, di sini ya, lubang sebelum di ujung saya beri penanda. Selanjutnya kita akan membuat SC berkeliling tanpa penambahan sudut. Di sini 10, 40, 10 dan 40. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan SC berkeliling hingga ke sini. Mendekati akhir putaran, SC terakhir di penanda. Akhir putaran slip stitch 1 rantai. Lingkaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga akhir putaran, nanti slip stitch 1 rantai, ulangi lagi, buat 3 baris SC berkeliling ya. 3 baris SC berkeliling. Nah, ini sudah selesai 3 baris SC berkeliling. Nah, di sudut ini di slip stitch kita akan ganti benangnya ke warna ini, warna merah jambu muda ya. Slip stitch ganti benang 1 rantai.
Nah, benang yang warna coklat tua sudah bisa kita putuskan. Kita lanjutkan. Kita akan mulai. Pertama, di tempat kita memulai lubang slip stitch, kita akan buat di sini 1 SC. Kemudian 1 DC masih di lubang yang sama. Lalu skip 1. Di lubang berikutnya kita ulangi 1 SC. 1 DC masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Skip 1 SC, 1 DC di lubang yang sama. Skip 1 SC, 1 DC di lubang yang sama. Cukup sederhana ya. Lanjutkan polanya hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, oke, skip 1 SC, 1 DC. Nah, ini skip 1 ya, jadi pas. Langsung kita slip stitch di sini di rantai 1 itu kita slip stitch. Kemudian 1 rantai. Nah, selanjutnya saya akan beri penanda di 1 rantai yang ini agar tidak bingung ya, karena kita mengerjakannya dengan cara bolak-balik. Nah, setelah diberi penanda, ini kita putar, kita kerjakan dari bagian dalam seperti ini. Nah, teman-teman harus perhatikan ketika memutar ya, lubang yang bagian tempat slip stitch itu tidak dihitung. Jadi kita maju 1, sini skip. Nah, di kepala yang bagian SC ini kita isi 1 SC, 1 DC sama seperti tadi. Jadi hati-hati ketika memutar baris ya. 1 SC, 1 DC di 1 lubang. Kembali kita skip. Nah, ini yang kita skip ini bagian DC, kemudian di bagian atas SC nya 1 SC, 1 DC. Skip 1, kembali 1 SC, 1 DC. Nah, seperti ini ya. Lanjut, skip 1 SC, 1 DC di 1 lubang. Skip 1 SC, 1 DC. Oke, lanjutkan ya hingga ke dekat penanda. Mendekati akhir putaran, ini skip 1 SC, 1 DC di 1 lubang. Kembali skip 1. Nah, ini terakhir 1 SC, 1 DC. Sini ya terakhirnya. Nah, akhir putaran kita slip stitch di penanda. Satu rantai. Oke, beri penanda lagi di 1 rantai itu. Kemudian kembali kita putar. Nah, kita mulai pengerjaan lagi. Ingat, di tempat slip stitch itu tidak dihitung ya. Ini tempat slip stitch dan kita skip itu puncak DC ya. Yang ini skip. Nah, di lubang berikutnya kembali 1 SC, 1 DC.
Jadi yang kita isi itu adalah di bagian atas yang bagian SC baris sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Kembali skip 1 SC 1 DC. Kembali skip 1 SC 1 DC. Lanjut skip 1 SC 1 DC. Nah, jadi ulangi terus hingga ke akhir putaran ya. Nanti di akhir putaran kembali slip stitch di penanda. Di sini ya, slip stitch di penanda. Kemudian satu rantai kita putar lagi, kita kerjakan lagi dari bagian dalam, dan teman-teman harus perhatikan untuk bagian akhirnya jangan sampai nanti terjadi penambahan, karena nanti ukuran tasnya jadi mengembang ke atas kalau tidak hati-hati ya. Ingat, di tempat slip stitch kita skip. Nah, motifnya ini terlihat cantik kalau nanti sudah tinggi tas yang sesuai ya. Lanjutkan terus. Nah, ini saya sudah selesai membuat. Nah, seperti ini penampakan motifnya, padat dan terlihat jendul-jendul ya, cukup manis. Dan untuk motif tas ini saya buat tingginya sekitar 15 cm. Saya rasa sudah cukup ya tinggi motifnya. Selanjutnya kita lanjutkan. Saya selesaikan dulu satu putaran ini. Nah, di sini kita akan slip stitch dan ganti benangnya kembali ke warna coklat. Oke, slip stitch ganti benang. Usahakan akhir motif berada di bagian depan tas ya. Satu rantai. Nah, yang warna merah jambu mudanya sudah bisa kita putuskan. Lanjut, lingkar putaran berikutnya kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat kita slip stitch. 1 SC setiap lubang. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, slip stitch, satu rantai. Putaran berikutnya isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Nah, sudah di akhir putaran, slip stitch, satu rantai. Oke, sebentar. Untuk selanjutnya kita akan mulai menyisipkan bagian tali. Ini talinya sudah saya siapkan dan saya rajut langsung kering. Seperti ini, saya beri gesper ya. Untuk tutorial pembuatan tali tasnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Nah, ring yang saya gunakan ini ring bulat ukuran 2 cm, dan untuk panjang tali tasnya ini saya buat sekitar 117 cm ya, dan akan melar dengan bantuan gesper, tidak masalah. Nah, selanjutnya kita akan mulai menyisipkannya. Pertama saya akan beri penanda di bagian tas untuk kiri dan kanan agar pas tempat ringnya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk ringnya saya akan buat 5 SC ya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga 2 SC di dekat penanda. Nah, ini sudah 2 lubang sebelum penanda, di penanda, dan 2 nanti setelah penanda. Jadi 5 SC totalnya untuk ring. Kalau teman-teman ingin menambahkan ringnya juga boleh ya. 1, 2 di penanda yang ketiga, 4 dan SC yang kelima. Nah, seperti ini. Lalu lanjutkan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Oke, lanjutkan ya hingga ke penanda yang berikutnya ini. Lakukan hal yang sama, 5 SC juga untuk ringnya. Disisipkan di sini, kemudian lanjutkan hingga akhir putaran. Nah, ini sudah selesai 1 putaran SC untuk ringnya seperti ini ya. Dan selanjutnya kita akan buat putaran berikutnya. Ini di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Nah, putaran berikutnya isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Oke, lanjutkan hingga ke sudut ring ya. Agar ringnya lebih kuat, saya akan berencana menambahkan SC di bagian ringnya. Nah, ini sudah di sudut ring, saya akan buat 2 buah SC di ring. Langsung saja 1, 2. Kemudian kembali ke bagian belakang ya, padatkan. Kita isi 1 SC hingga ke sudut ring yang sebelahnya. Nah, ini sudut ring berikutnya, kita buat 2 SC lagi sama seperti yang ini. Nah, seperti ini membuat ringnya lebih kuat menempel di tas ya. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Tapi kalau teman-teman kesulitan mengerjakannya seperti ini bisa di skip, tidak apa-apa, jadi tidak harus sama. Nah, hasilnya seperti ini ya, jadi dia lebih banyak menempel ke bagian tasnya. Oke, kita lanjutkan 1 SC setiap lubang hingga ke sudut dekat ring yang ini. Nanti di sini buat sama seperti yang tadi, kemudian sampai ke akhir putaran 1 SC. Nah, sudah selesai 1 putaran, ringnya sudah terlihat kuat dengan 2 baris. Ini di akhir putaran slip stitch 1 rantai. Putaran berikutnya kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. 1 SC setiap lubang. Nah, ini sudah mendekati bagian ring ya. Lewati saja karena kita tidak akan membuat SC lagi di ringnya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya, jadi lewati saja. Lanjutkan hingga akhir putaran 1 SC berkeliling, nanti slip stitch 1 rantai, buat lagi 1 baris SC berkeliling atau sesuai keinginan. Nah, ini sudah selesai tasnya. Seperti ini hasilnya, jadi ada 2 baris penambahan setelah ring. Nah, saya juga sudah membuatkan bagian furing atau inner ya. Buat teman-teman yang ingin membuat innernya bisa cek deskripsi untuk link tutorialnya akan saya sertakan. Ini furing biasa ya, tanpa busa.
Nah, untuk ukuran tas ini tingginya itu sekitar 20 cm dengan lebar sekitar 24 cm. Nah, motifnya terlihat cantik ya. Dan untuk bagian awal dan akhir ini kita mulai di sini. Nah, ini terlihat jendul untuk bagian awal dan akhirnya, tidak terlalu kentara. Dan untuk bagian atasnya sampai kemari. Nah, untuk pembuatan tas ini, untuk yang warna merah jambu mudanya, dari satu gulung benang, sisanya itu sedikit sekali ya. Sisanya segini, jadi bisa dibilang habis. Kemudian untuk yang warna coklat, dari satu gulung benang termasuk untuk bagian tali, sisanya segini. Nah, ini cukup sederhana, jadi perlu hati-hati di bagian akhirnya saja. Nah, semoga videonya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.